Seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Shalom, saya kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita tetap membahas tentang damai sejahtera Kristus. Dan kita telah membahas beberapa hal di hari yang lalu. Yang pertama, untuk mendapatkan damai sejahtera Kristus, kita harus dengar-dengaran, otomatis mendengarkan akan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita mesti hidup benar. Dan orang benar adalah orang yang melakukan hukum Taurat, bukan sekedar mendengarkan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita telah dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita bicara tentang kesalehan. Kesalehan merupakan standar kekudusan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Standar yang Tuhan inginkan. Otomatis kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita menghasilkan buah sesuai dengan pokok anggur di mana kita melekat. Dan yang keempat, kemarin kita bicara tentang yang disebut dengan penuh Roh Kudus. Roh Kudus di atas Simeon pada waktu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang bagian yang kita telah pelajari, bahwa kita mesti penuh dengan Roh Kudus. Di bagian yang kelima ini kita akan lihat satu bagian dalam firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Yang menarik di ayat ini adalah ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Artinya bahwa Simeon ini datang ke bait Allah bukan inisiatif diri sendiri, tetapi dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Paling gampang kita mengerti bahwa ternyata Simeon bukan sekedar dia dipenuhi Roh Kudus, tapi hidup dia pun dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang sebenarnya harus terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang merasa dipenuhi Roh Kudus atau pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi apakah hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Kita memberi persembahan dipimpin oleh Roh Kudus, kita beribadah dipimpin oleh Roh Kudus, kita melakukan segala sesuatu itu oleh karena Roh Kudus. Kalau itu terjadi, maka damai sejahtera Kristus akan tinggal di dalam hidup kita. Dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi hidup daripada Simeon ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dalam hidup saudara? Dalam ibadah demi ibadah yang saudara lakukan setiap hari atau mungkin setiap minggu. Apakah saudara itu datang ibadah dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara datang ibadah oleh karena Roh Kudus, atau saudara itu datang karena rutinitas saudara sebagai orang Kristen? Saudara datang memberikan persembahan karena itu kolekte yang diedarkan, atau saudara melakukan pemberian itu oleh karena Roh Kudus? Itulah yang menentukan saudara menikmati damai sejahtera Kristus atau tidak. Jadi pimpinan Roh Kudus itu menentukan bahwa saudara menikmati damai sejahtera Kristus atau tidak. Biar di ujung tahun 2020 ini kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekedar penuh Roh Kudus, tapi hidup oleh karena Roh Kudus. Gaya hidup kita adalah gaya karena Roh Kudus. Dan saudara akan melihat damai sejahtera ada di dalam hidup saudara. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah saudara yang mendengarkan pagi ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biar hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekedar penuh oleh Roh Kudus, tapi hidup kami semau gue, tapi hidup kami penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan tetap setia dalam Tuhan. Haleluya.